Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin mutalazimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi wa alin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus tama-tama salam hormat dan ta'zim Al-Fajir sampaikan kepada tuan-tuan guru kita, diantaranya Al-Mukarram Muhtaram guru mulia kita Ustadz Dzulqarnain atau yang dikenal dengan Guru Nain, dan juga tuan guru kita Al-Mukarram Ustadz Ibrahim. Kalau tadi Guru Nain pimpinan Pondok Pesantren Waladul Amin, Ustadz Ibrahim pimpinan Pondok Pesantren Nurul Madinah. Dan juga ada habaib kita, di antaranya Al-Mukarram Habib Nuh Al-Attas, Habib Hadi Al-Kaf, dan juga Al-Mukarram Habib Syafiq Bahsin, dan juga Al-Mukarram Ustadz Muhammad Sani, serta segenap para guru dan habaib lainnya yang mohon maaf tidak Al-Fajir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan Allah berkahi umur mereka, Allah berkahi ilmu mereka, Allah berkahi rezeki mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salam hormat dan ta'zim untuk Bapak Lurah Kelurahan Baru, yaitu Bapak Haji Ihsan. Dan juga tokoh masyarakat Bapak Insinyur Haji Wisman, dan juga khususnya Ketua Ta'mir Masjid Al-Fajar, yaitu Bapak Muhammad Arsyad, dan juga Al-Mukarram Dr. Ustadz Suaib. Tadi kata beliau, antum semua hatinya Hello Kitty, betul itu? Hatinya lembut-lembut, betul? Enggak diragukan orang Kalimantan. Nah, mudah-mudahan kita doakan para guru-guru kita, para tokoh masyarakat, para pemimpin, para aparatur pemerintah wilayah Kota Baru, mudah-mudahan Allah berkahi umur mereka semuanya. Dan juga untuk segenap para panitia dan yang menyukseskan acara pada malam hari ini, mudah-mudahan kesemuanya rezekinya Allah berkahi, ilmunya Allah berkahi, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini sama-sama kita kumpul, diajak oleh panitia di Masjid Al-Fajar dalam memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Bapak Lurah telah menyampaikan dari sejak kemarin di wilayah Kelurahan Kota Baru ini, peringatan demi peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus diperingati. Bahkan peringatan ini bukan cuma ramai di wilayah sini, tapi di berbagai wilayah. Hampir di setiap wilayah di Indonesia, para ulama baik dari kalangan kiai maupun habaib
Mereka ajak umat Islam untuk sama-sama memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi pertanyaan buat kita, apa sih pentingnya untuk kita mengingat atau memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagi yang sering baca Al-Qur'an, maka dia akan sering memperingati Isra Mi'raj. Karena kalau dia dalam menghatam Al-Quran pasti ngelewatin tuh ayat kisah Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun lebih banyak lagi yang tidak baca Al-Quran, sehingga diundang kita semua dalam memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepentingannya adalah ternyata orang-orang model Abu Jahal di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih terus ada sampai saat ini. Kaum orientalis barat, mereka terus menggoyahkan iman orang-orang Islam, menggoyahkan akidah dan keyakinan orang-orang Islam dengan kisah Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin untuk kita yang di akhir zaman ini, untuk meyakini perjalanan yang luar biasa, hebat, dahsyat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan yang horizontal dan vertikal. Horizontalnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari kota Mekah ke kota Palestina. Vertikalnya dari Masjidil Aqsa ke langit. Sampai dikatakan bahwa perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini melintasi 3 dimensi alam. Yang pertama, alam nasut, yaitu alam panca indrawi yang bisa dilihat, disentuh alam kita. Perjalanan pertama yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu naik lagi ke alam malakut yang disebut sebagai alamnya malaikat, yaitu dari Masjidil Aqsa sampai langit ke-7. Nah, dari situ jalan lagi yang disebut lewat dimensi alam lahut, alam ketuhanan, yang malaikat sendiri tidak bisa ikut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun itu malaikat Jibril alaihi salam. Nah, perjalanan yang hebat ini Bapak Ibu sekalian, untuk kita yang tinggal, yang hidup di akhir zaman, mudah percaya. Karena banyak teknologi canggih menandakan bahwa ilmu itu sangat amat luas. Tapi tetap masih digoyang oleh orang-orang orientalis barat, orang-orang kafir. Gimana caranya umat Islam, mereka punya akidah goyang, bahkan sampai mereka tinggalkan akidah mereka, iman mereka dirontokkan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Namun sayang seribu sayang, masih ada saja orang-orang Islam yang lemah imannya, ikut-ikutan keluar dari Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas jika para ulama di berbagai wilayah, berbagai daerah, mereka ajak umat Islam beramai-ramai memperingati perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah untuk sama-sama kita melihat tanda-tanda kebesaran yang Allah perlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya pantas jika perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mulakan ceritanya dengan kalimat subhana. Allah Ta'ala berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Allah mulai kisah perjalanan yang hebat ini dengan kalimat subhana, maha suci, alladzi asra, yaitu zat yang telah menjalankan,
bi'abdihi lailan, seorang hambanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memulai kalimat ini karena perjalanannya itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Makanya jangan heran kalau kita melihat orang-orang soleh, para kiai, para guru kalau melihat sesuatu hal yang menakjubkan mereka, mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan subhanallah. Maha suci Allah. Dan mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad mengikuti Allah. Artinya bahwa perjalanan ini, Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu bukan perjalanan yang remeh. Bagaimana remeh? Kita lihat, kita dengar bagaimana Allah ceritakan. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Lailan, di waktu malam. Bahkan sebagian ulama mengatakan enggak satu malam full. Sebagian malam, bahkan sebagian mereka mengatakan perjalanan Nabi Muhammad itu kurang dari 1 jam. Syekh Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai, beliau meriwayatkan sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikembalikan oleh Allah dari perjalanan Isra Mi'rajnya sampai kepada tempat duduknya qabla ayyab brudal fars, sebelum tempat duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam mendingin. Pak, Bu, kalau kita duduk lama, itu tempat duduk kita hangat. Betul. Nah, kalau kita balik, kita diri, ntar lama-lama dari hangat kembali dingin. Makanya sebagian ulama seperti Allahumma Muhammad, pengarang kitab Mizanul Kubra, Syekh Abdul Wahab Asy'arani, beliau mengatakan Nabi itu perjalanan Isra Mi'rajnya itu adalah kurang lebih 15 menit saja. Bayangin Pak. Kalau tempat duduk Nabi dari awal Nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit ke-7 sampai kepada Sidratul Muntaha dan seterusnya, itu hanya butuh waktu 15 menit. Pantas jika Allah ceritakan di awalnya dengan kalimat subhana. Artinya subhanallah, maha suci Allah. Nabi diperjalankan di sebagian malam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram yang berada di kota Mekah ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang mana? Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya. Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya. Kenapa? Ya, karena banyak para nabi diutus di sekitar Masjidil Aqsa. Banyak para rasul diutus di sekitar Masjidil Aqsa. Bahkan sampai sekarang kita bisa lihat mukjizat Al-Quran. Benar bahwa Masjidil Aqsa dikelilingi oleh keberkahan. Kita bisa lihat sekarang bagaimana Palestina 1 tahun lebih digempur, dibantai oleh Israel. Rumah mereka dihancurkan, masjid mereka dihancurkan, rumah-rumah ibadah mereka dihancurkan. Banyak di antara mereka yang terbunuh, tapi tidak mengurangi kadar iman mereka, bahkan iman mereka semakin menguat. Ini adalah keberkahan yang Allah berikan kepada sekeliling Masjidil Aqsa. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan untuk apa Allah perjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ya Allah berkahi sekelilingnya. Belum kita tanya, Allah telah menjawab Bapak Ibu sekalian. Allah telah menjelaskan, linuriyahu min ayatina. Kami jalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kami perlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada tanda-tanda kebesaran kami. Dan ternyata Allah bukan cuma memperlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah juga ingin menceritakan, memperlihatkan kepada kita semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus bagaimana Allah memiliki tanda-tanda kebesarannya yang Allah perlihatkan dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama pada bicara, kita kalau bicara Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka tidak cukup 1 hari 2 hari, sebulan 2 bulan. Kenapa? Karena semakin kamu sering baca perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kamu akan terus menemukan hikmah demi hikmah daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sehingga waktu 1 bulan 2 bulan tidak cukup untuk kita membahas Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, karena perjalanan Nabi Muhammad ini perjalanan yang dahsyat, yang Allah jalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan yang begitu jauh ditempuh dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Makanya Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat selanjutnya, ayat 60. Allah Ta'ala katakan, wa ma ja'alna ru'yal lati araynaka illa fitnatan linnas. Wahai Muhammad kekasihku, tidaklah kami perlihatkan kepadamu dari perjalananmu Isra dan Mi'raj kecuali itu ujian untuk umat manusia. Bapak Ibu sekalian, Allah udah kasih tahu Nabi Muhammad bahwa segala yang diperlihatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa semua yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang perjalanan begitu jauh ditempuh dengan waktu yang sangat singkat, itu adalah ujian untuk umat manusia. Dan benar, ujian tersebut tidak stop hanya saat waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini, tapi sampai saat ini dijadikan oleh musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, kaum orientalis, untuk menggoyahkan akidah umat Islam, untuk menggoyahkan iman umat Islam agar mereka tidak percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Makanya pada kesempatan yang mulia ini, dengan waktu yang sangat singkat, saya tidak ceritakan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula-mula diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang saya ingin bahas adalah bab akhir daripada setelah sepulang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Isra Mi'rajnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan di dalam kitab Al-Anwarul Bahiyah karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu taala anhu, bahwa sepulang Nabi di pagi harinya qa'ada hazinan. Nabi kita Muhammad, Pak, beliau pengen menyampaikan kisahnya, tapi beliau duduk termenung dan sedih. Di dalam riwayat lain, sebelum beliau keluar rumah, beliau ceritakan perjalanannya ini kepada keluarganya terima dan yakin. Tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin keluar, Nabi Muhammad ditahan. Wahai Rasulullah, apakah kamu ingin sampaikan perjalananmu ini kepada orang-orang kafir? Kepada orang-orang Quraisy? Nabi Muhammad, iya, akan aku sampaikan. Namun sifat rahmat Nabi, sifat kasih sayang Nabi membuat Nabi kita Muhammad sedih, Bapak Ibu sekalian. Apa sedihnya? Beliau sedih. Ini perjalanan, ini wahyu harus disampaikan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang Quraisy, kepada manusia harus disampaikan. Tapi Nabi tahu akan banyak dari mereka yang tidak percaya dengan perjalanan yang dahsyat ini. Nabi sedih karena yang kafir akan tambah kafirnya, yang imannya lemah akan goyah imannya, bahkan keluar daripada Islam. Nabi sedang duduk sedih bukan karena takut dicemooh, bukan karena takut dianggap dusta, bukan. Nabi kita itu orangnya amanat, selalu menyampaikan apa yang datang dari Allah. Nabi tidak butuh pujian, Nabi tidak butuh hinaan, Nabi tidak peduli dengan hinaan, Nabi tidak peduli dengan pujian. Itu adalah tanda daripada isyarat pendidikan Nabi Muhammad SAW untuk kita sekalian, khususnya para pendakwah di jalan Allah. Jangan kalian pernah sedih atas apa yang akan kalian sampaikan, karena kita punya kewajiban. Wa ma alaina illal balagh. Kewajiban kita hanya menyampaikan, diterima atau diterima itu bukan urusan kita. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang buat Nabi sedih
bukan karena orang-orang nanti akan menganggap Nabi pembohong. Tapi yang membuat Nabi sedih, yang kafir akan semakin kafir. Yang imannya lemah akan goyah dan keluar dari Islam. Itulah yang membuat Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersedih. Ini sifat rahmat Nabi. Nabi itu pengen semua umatnya masuk surga. Nabi pengen semua umat manusia selamat. Tapi apalah daya, taufik dan hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi memiliki salah satu sifat yang wajib dimiliki oleh setiap para rasul dan nabi, yaitu tabligh, harus menyampaikan apapun, baik masuk di akal atau tidak masuk di akal, enak atau tidak enak, akan diterima atau akan ditolak, wajib apapun yang datang dari Allah, seorang rasul harus menyampaikannya. Akhirnya ketika Nabi sedang duduk sedih, datang Abu Jahal, musuh Allah. Bu, kenal Abu Jahal? Nih, bapak-bapaknya kenal Abu Jahal. Tapi orang model Abu Jahal, Bapak Ibu, di akhir zaman ini masih ada. Betul? Orang model Abu Jahal ada atau banyak? Ibu-ibu bilang banyak. Ya pokoknya yang benci ulama, benci keluarga Nabi, benci sahabat Nabi, benci guru-guru agama, benci syiar agama, dia modelnya seperti Abu Jahal. Ya, jadi kalau ada yang musuhin Islam, maka dia seperti Abu Jahal. Datang Abu Jahal. Ngelihat Nabi Muhammad lagi duduk sedih, Abu Jahal ngomong, "Ya Muhammad, masya'nuk? Wahai Muhammad, ada kabar apa kamu?" Nabi Muhammad langsung cerita, "Usriya bil lailah. Aku semalam diperjalankan oleh Allah." Pak, Bu, dengerin deh. Nabi Muhammad ditanya, "Ada kabar apa pagi ini wahai Muhammad?" Nabi Muhammad jawab tanpa ragu, "Aku semalam diperjalankan oleh Allah." "Ila aina?" kata Abu Jahal. "Kemana kamu diperjalankan oleh Tuhanmu Allah?" "Ila Masjidil Aqsa, ila Baitul Maqdis." Aku semalam diperjalankan oleh Allah ke Masjidil Aqsa, Palestina. Bapak Ibu, makanya tadi di awal saya katakan, untuk kita yang tinggal di akhir zaman, hidup di akhir zaman ini, gampang menerima peristiwa Isra Mi'raj. Tapi bayangin ini cerita di 1400 tahun yang lalu. Pesawat belum ada, mobil cepat belum ada, belum. Dulu kendaraannya cuma dua, unta atau kuda. Paling rendahnya keledai. Keledai itu jarang dibuat untuk tunggangan, biasanya buat angkat barang. Tapi kalau udah kebangetan capek, dijadikan tunggangan juga. Jadi kendaraan hebat pada 1400 tahun yang lalu adalah onta dan kuda. Kita sama tahu larinya onta itu seberapa, larinya kuda itu seberapa. Belum ada motor canggih, belum. Bayangkan ini di 1400 tahun yang lalu. Nabi Muhammad SAW ketika ditanya sama Abu Jahal, "Wahai Muhammad, kemana kamu semalam diperjalankan oleh Tuhanmu Allah?" "Aku semalam diperjalankan oleh Tuhanku Allah ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina." Abu Jahal langsung licik, dia katakan, "Wahai Muhammad, apakah cerita ini akan kamu ceritakan kepada orang-orang?" Gal Nabi Muhammad SAW, "Na'am." Nabi kita Muhammad SAW menjawab, "Ya, aku akan sampaikan, aku akan ceritakan perjalananku semalam ini." Maka Abu Jahal panggil orang-orang. "Ya, go! Orang-orang kumpul sini, kumpul. Nih,
Muhammad ada kabar pagi ini. Kumpul semuanya. Yang laki-laki, yang perempuan, yang tua, yang muda. Abu Jahal yang nyuruh. Kumpul semuanya. Ada kabar dari Muhammad pagi ini. Ini dijadikan kesempatan oleh Abu Jahal untuk menyatakan apa yang dikatakan oleh Abu Jahal selama ini, bahwa Muhammad bukan seorang nabi, Muhammad bukan utusan Allah, Muhammad adalah pembohong. Ini dijadikan senjata kuat oleh Abu Jahal untuk meyakini kepada orang-orang bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah pembohong. Sini kumpul semuanya. Nih dengerin nih, Muhammad mau ngomong. Pas sudah kumpul, ya Muhammad, hadis qaumak kama hadatsani bi. Wahai Muhammad, ceritakan kepada kaummu sebagaimana engkau menceritakan kepadaku. Maka orang-orang nanya, Muhammad ada apaan? Maka Nabi SAW menjawab, semalam aku diperjalankan oleh Tuhanku Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuh orang-orang pada nanya, Muhammad, semalam kamu dari Palestina, dari Baitul Maqdis, wa asbahta baina dhahranaina. Wahai Muhammad, itu apa kabar? Ente bilang semalam ente dari Masjidil Aqsa, terus pagi sekarang kamu ada di hadapan kita. Nabi Muhammad bilang, iya, aku semalam dari Masjidil Aqsa. Akhirnya pas mendengar apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, itu hampir semua orang, Pak Bu, pada tepuk jidat. Tahu tepuk jidat nggak? Tahu tepuk jidat sana di sini? Oh, tahu ya? Takjub, heran, kaget. Sampai ada seorang kafir namanya Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi dia sambil teriak begini. Wahai Muhammad, perkataanmu wahai Muhammad sebelum ini itu aku anggap remeh. Engkau katakan Tuhan itu satu. Engkau katakan engkau adalah seorang nabi, engkau katakan engkau adalah seorang utusan Allah, engkau katakan engkau mendapat wahyu, engkau katakan malaikat datang kepadamu, itu remeh bagiku wahai Muhammad. Tapi tidak untuk pada saat ini wahai Muhammad. Kenapa? Karena kita tahu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina dengan menunggang unta tanpa istirahat, perginya 1 bulan, pulang pergi 2 bulan tanpa istirahat. Sedangkan engkau wahai Muhammad katakan semalam baru dari Palestina, pagi ini kamu sudah bersama kami di kota Mekah, maka aku bersaksi bahwa engkau benar adalah seorang pendusta. Goyang Pak. Yang pada saat itu betul yang diprediksi oleh Nabi SAW, yang kafir makin kafir. Orang Islam yang imannya lemah, goyah imannya, bahkan murtad keluar dari Islam. Hampir semua orang mendustakan Nabi Muhammad SAW. Semua orang tidak percaya dengan cerita Nabi Muhammad SAW. Semua orang menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pembohong. Abu Jahal ketawa lepas melihat bahwasannya semua orang tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang model begini Pak, zaman sekarang masih banyak orang-orang Islam yang imannya lemah, ilmunya nggak ada, dapat cerita begini goyah imannya, nggak percaya. Makanya pantas jika Allah dahulukan cerita ini dengan kalimat subhana, dalam artian subhanallah, maha suci Allah, Allah maha besar, Allah maha kuat, Allah maha agung. Sangat mudah bagi Allah menjalankan hambanya. Namun di tengah-tengah gemuruh, semua orang mendustakan Nabi Muhammad. Semua orang tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Datang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya Abu Jahal ketika melihat sahabat garib Nabi SAW yang bernama Abu Bakar, pengikut setia Nabi, Abu Jahal berkata, ya Abu Bakar, hal tusaddiqu kizba Muhammad? Wahai Abu Bakar, apakah kamu percaya ame bohongnya Muhammad? Pak Bu, bayangin nih, bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Wahai Abu Bakar, kamu percaya
dengan ceritanya Muhammad. Semalam dia bilang dari Masjidil Aqsa, semalam dia bilang dari Palestina, nih pagi udah bersama kita di kota Mekah. Kamu percaya wahai Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar menjawab, ya Abu Jahal, wallahi lau qala Muhammadun ab'adu min zalik la usaddiqu. Atau di dalam riwayat lain, la saddaqtuh. Wahai Abu Jahal, demi Allah, kalau udah Nabi Muhammad yang ngomong, walaupun lebih dahsyat daripada perjalanannya Isra Mi'raj tersebut, demi Allah, wahai Abu Jahal, aku akan percaya. Nah, dari sinilah beliau mendapat gelar As-Siddiq. Apa itu As-Siddiq? As-Siddiq adalah orang yang jujur dengan imannya. As-Siddiq orang yang jujur dengan Islamnya. As-Siddiq orang yang percaya kepada Nabi Muhammad di saat semua orang tidak percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau masuk akal, mau tidak masuk di akal, mau masuk logika atau tidak masuk logika, pokoknya kita wajib imani, yakini bahwa apapun yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti benar, tidak mungkin salah. Betul, Pak? Pak, betul. Apapun yang datang dari Nabi benar tidak? Jawab yang kompak semuanya. Apapun yang datang dari Nabi benar atau tidak? Apapun yang datang dari Nabi salah atau benar? Sallu ala Nabi Muhammad. Siap percaya kepada Nabi Muhammad? Siap yakin kepada Nabi Muhammad? Ayo jawab yang kompak. Siap yakin kepada Nabi Muhammad? Siap menjadi as-siddiq di zaman ini? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alih. Sayyidina Abu Bakar sampai bilang, wahai Abu Jahal, itu mah kecil. Seandainya Muhammad berkata lebih dahsyat daripada perjalanannya Isra Mi'rajnya, aku akan percaya selama yang mengatakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas jika beliau mendapat gelar As-Siddiq. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjalanan yang jauh. Pantas jika manusia yang lemah, yang Allah telah nyatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wahai manusia, tidaklah kami datangkan kepada kalian ilmu kecuali sedikit. Pantas jika ilmu yang sedikit, akal yang kecil, kewalahan mengarungi samudra luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di 1400 tahun yang lalu. Pesawat belum ada. Makanya kalau kita bisa bayangin, Pak, seandainya orang-orang di zaman Nabi saat itu, khususnya Abu Jahal, kalau dia hidup di zaman sekarang, kita bilang dari Indonesia ke Saudi cuma 9 jam, nggak percaya, Pak, dia. Dari Indonesia ke Saudi cuma butuh 9 jam, nggak percaya. Karena di 1400 tahun yang lalu pesawat belum ada. Pak, jangankan 1400 tahun yang lalu, Indonesia, Pak, zaman dulu di tahun 1950-an orang mau pergi haji itu naik kapal laut. Naiknya apa? Kapal laut. Belum ada pesawat. Tahun 1950, belum satu abad. Pergi haji naiknya kapal laut. Pulang pergi bisa 6 bulan waktunya. Orang-orang di rumah, di kampung udah pada lupa, dia pulang baru. Orang udah pada lupa, dia pulang. 6 bulan pergi haji. Kenapa? Karena belum ada pesawat. Pesawat baru ada tahun 1970 atau 1980. Pesawat di Indonesia. Nah, naik pesawat itu perjalanannya cepat. Yang tadinya butuh waktu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ditempuh waktu hanya 9 jam. Kalau kita bicara dengan orang dulu nggak percaya, dari Indonesia ke Saudi butuh waktu 9 jam. Sama seperti kejadian yang diumpamakan oleh kita punya guru, saya punya guru imam besar, Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Beliau itu mengibaratkan saat itu cerita seekor semut dalam rambutan. Santri mau dengar nggak ceritanya?
Ceritanya seekor semut dalam rambutan. Jadi beliau contohkan. Misalnya Ustadz Nain. Beliau mau pergi ke Jakarta. Sebelum pergi ke Jakarta, beliau beli rambutan dulu ke pasar. Di sini ada rambutan Ustadz Nain. Oh iya ada. Beliau beli rambutan dulu buat oleh-oleh dan makan di hotel di Jakarta nanti. Ceritanya beliau mau pergi haji. Amin. Aminnya lemas banget. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Beliau beli rambutan di pasar. Naik pesawat ke Jakarta. Sampai di hotel, beliau taruh itu rambutan di atas meja. Ternyata di dalam rambutan itu ikut semut dari Pangkalan Bun. Semut dari pasar Pangkalan Bun ikut Ustadz Nain naik di atas rambutan, naik pesawat sampai ke hotel Jakarta. Sampai di hotel Jakarta itu rambutan dibuka, semutnya turun. Itu semut ketemu dengan semut di Jakarta. Semut Betawi. Semut itu turun, ditanya sama semut Betawi, Jakarta. Dari mana kamu semut? Saya dari Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun. Jauh. Iya. Kapan dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah? Tadi, sejam setengah yang lalu. Itu semut yang di Jakarta nggak percaya. Wah, mana bisa ente? Masa 1 jam setengah ente dari Kalimantan Tengah ke Jakarta? Bohong, tidak mungkin. Kata semut Jakarta nih sok tahu. Iya Pak, sok tahu. Kata semut yang dibawa sama Ustadz Nain, betul 1 jam setengah saya perjalanan dari Pangkalan Bun ke Jakarta. Bohong, kata semut Jakarta. Tidak mungkin 1 jam setengah. Kamu aja baru ngarungin lautan mungkin udah mati, kata semut Jakarta. Gak mungkin. Dengerin dulu kata semut yang dibawa sama Ustadz Nain. Pinter nih semut yang ikut sama Ustadz Nain nih. Saya ini tadi lagi nempel di rambutan. Rambutan ini dibeli sama guru Nain. Guru Nain bawa taruh kantong plastik. Saya ikut naik sama guru Nain, jalan ikut sama guru Nain naik pesawat. Dari Pangkalan Bun ke Jakarta naik pesawat 1 jam setengah. Sampailah saya di sini 1 jam setengah. Begitu ceritanya, bukan saya jalan sendiri, tapi saya diperjalankan. Saya ikut sama guru Nain. Kalau saya jalan sendiri saya nggak mampu. Tapi karena saya ikut dengan guru Nain, saya bisa dari Pangkalan Bun ke Jakarta hanya menempuh waktu 1 jam setengah. Perjalanan yang jauh ditempuh waktu yang sangat Maka semut Betawi pas dengar keterangan dari semut yang dibawa oleh guru Nain, dia bilang, oh begitu ceritanya. Kalau begitu saya percaya. Kalau kamu jalan sendiri saya nggak percaya. Tapi kalau kamu diperjalankan oleh guru Nain, ikut lewat rambutan, saya percaya kamu naik pesawat dan seterusnya. Hanya 1 jam setengah dari Kalimantan Tengah ke Jakarta. Sampai di sini paham kira-kira? Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, bukan beliau yang jalan sendiri ke Masjidil Aqsa, bukan beliau jalan sendiri ke langit ke-7 dan seterusnya, bukan. Beliau diperjalankan oleh Allah yang maha kuat, yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha agung. Makanya pada kesempatan Isra Mi'raj, jadikan peringatan Isra Mi'raj untuk menambah keyakinan kita. Tanamkan dalam sanubari kita bahwa Allah yang kita sembah adalah satu-satunya Tuhan yang maha suci, yang maha besar, yang maha agung. Tiada yang besar selain Allah. Selain Allah adalah kecil. Tiada yang mulia selain Allah. Selain Allah adalah remeh. Tiada yang maha tinggi selain Allah. Yang tinggi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan dalam diri kita bahwa Allah adalah maha suci, Allah maha besar. Makanya saya tanya semua masyarakat Kelurahan Kampung Baru, saya mau tanya, siapa yang maha suci?
Jawab yang kompak, siapa yang maha suci? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha besar? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita tahu Allah maha suci, Allah maha agung, Allah maha mulia, Allah maha kuasa, Allah maha mampu, tertanam di dalam sanubari kita, maka sangat mudah dicerna oleh akal kita. Ya, pantas perjalanan yang begitu jauh ditempuh dengan waktu yang sangat singkat itu bisa dilakukan. Sebab yang menjalankan adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, bukan Nabi Muhammad seorang diri yang berjalan. Faham kira-kira? Sekarang manusia yang lemah, dia bisa ciptakan kapal pesawat yang besar, yang kalau kita lihat jarum kecil taruh di air aja tenggelam. Tapi manusia dengan ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada mereka, ya di 1400 tahun yang lalu belum ada ilmunya. Allah belum berikan kepada mereka ilmunya, ilmu-ilmu pesawat, ilmu mobil, ilmu buat motor, ilmu kapal laut, belum. Tapi sekarang dengan berkembangnya manusia, Allah tambah kepada mereka ilmu-ilmu pengetahuan sehingga mereka bisa ciptakan alat-alat teknologi, kendaraan-kendaraan yang canggih untuk kita bisa menempuh jarak jauh dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Jika manusia bisa menciptakan kendaraan yang begitu canggih, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillahi rabbil alamin. Namun hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya kalau kita teruskan lagi cerita setelah pulang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ kembali yang tadi lemah imannya, bahkan yang udah keluar masuk lagi ke dalam Islam karena Allah berikan mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Jahal dan orang-orang kafir Quraisy, mereka itu masih ada percaya dengan Nabi Muhammad. Karena beliau itu terkenal Bapak Ibu sekalian dari masa muda, dari kecil. Orangnya jujur, baik, amanah. Di umur 30 tahun sebelum menjadi Rasul, beliau telah mendapat gelar Al-Amin. Orang yang amanah. Makanya ketika Nabi menceritakan perjalanan dari Isra Mi'rajnya semalam, mereka nggak percaya, tapi hati mereka itu masih kurang terima. Tapi Muhammad ini orangnya jujur. Dia bukan pembohong. Akhirnya mereka, wahai Muhammad beginilah. Ditambah lagi Sayyidina Abu Bakar membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain, wahai Muhammad beginilah. Kalau memang benar kamu dari Baitul Maqdis, kamu dari Masjidil Aqsa, kalau memang benar wahai Muhammad, coba ceritain sifatnya Masjidil Aqsa. Bayangin Pak Bu, Nabi Muhammad baru sekali ke Masjidil Aqsa, waktunya malam, terus langsung diminta suruh sifatin. Modelnya kayak saya baru pertama ke Masjid Sirajul Muhtadin, baru sekali ke sono ditanya sampai Jakarta, coba gambarin Masjid Sirajul Muhtadin warna apa, ada gunung apa. Tuh orang-orang kafir tanya kepada Nabi Muhammad begitu modelnya Pak Bu. Ya udah, kalau kamu benar semalam dari Baitul Maqdis wahai Muhammad, ceritakan, sifatkan Masjidil Aqsa. Wah, Nabi Muhammad ceritakan Masjidil Aqsa itu begini, 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 begini. Ditanya terus dekat gunung apa, di kanan kirinya ada apa. Diceritakan Nabi Muhammad SAW dengan detail. Sampai-sampai saking mereka mencari celah kesalahan Nabi Muhammad SAW, sampai nanya mereka, wahai Muhammad, berapa jumlah pintu Masjidil Aqsa? Pak Bu, ditanya, kalau kamu benar ke Masjidil Aqsa, hitung berapa jumlah pintu yang ada di Masjidil Aqsa. Saya mau tanya semua di sini, ada yang pernah ke Masjid Istiqlal Jakarta gak? Ada gak? Ada. Berapa pintunya? Jazakallah khair. Saya beberapa kali masuk Masjid Istiqlal, kalau saya ditanya berapa pintunya pun saya nggak bisa jawab. Bayangin Nabi Muhammad baru pertama kali injak Masjidil Aqsa,
Di malam hari ditanya, semuanya dijawab sampai sakingan ditanya biar Nabi Muhammad gak bisa jawab, berapa jumlah pintu Masjidil Aqsa. Pas begini Allah berikan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah gambarkan Masjidil Aqsa di hadapan Nabi agar Nabi bisa bicarakan detail tentang Masjidil Aqsa, termasuk Nabi bisa menghitung jumlah pintu Masjidil Aqsa. Ini namanya mukjizat. Nabi Muhammad hitung, yang lain nggak bisa lihat. Nabi Muhammad ditunjukin sama Allah, ini Masjidil Aqsa. Kalau model kita kayak Ustadz Soeb tadi tuh, lihat YouTube. Tapi saat itu belum ada YouTube. Mukjizat itu udah ada. Nabi bilang begini, pintunya sekian, ininya sekian, ini begini, ini begini, ini begini. Itu Sayyidina Abu Bakar dan orang-orang yang pernah ke Masjidil Aqsa semua mengatakan sadaqah, sadaqah Muhammad, sadaqah Muhammad, benar wahai Muhammad, benar wahai Muhammad. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy katakan, wahai Muhammad, ammanatu faqad asab. Wahai Muhammad, adapun sifat Masjidil Aqsa yang kamu sifati itu semuanya benar. Dari sini orang-orang kafir Quraisy seharusnya pikir bahwasanya itu adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa benar Nabi Muhammad adalah telah ke Masjidil Aqsa. Tapi lagi-lagi yang namanya orang kafir, dia cari lagi kesalahan. Wahai Muhammad, kalau kamu betul dari Baitul Maqdis, apakah kamu ketemu rombongan unta? Jadi ada orang-orang Mekah, rombongan unta, dia habis menggembala, dia mau pulang ke Mekah. Tapi masih dalam perjalanan, Nabi Muhammad, ya aku ketemu mereka. Mereka punya unta, tandanya begini-begini. Di antara mereka ada untanya yang hilang. Diceritain sama Nabi. Bahkan sampai Nabi itu pas melintasi mau pulang ketemu mereka, Nabi SAW katakan kepada mereka salam. Salam penghormatan. Sampai di antara mereka katakan, itu kayak suaranya Muhammad. Begitu. Itu kayak suaranya Muhammad, tapi mereka nggak lihat Nabi Muhammad SAW karena Nabi memiliki kendaraan yang cepat, yaitu buruk, secepat melebihi daripada kilat. Mereka tidak melihat Nabi, tapi Nabi memberi salam kepada mereka dan mereka mendengar suara salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, kalau benar wahai Muhammad, kamu melihat rombongan unta kami, kapan mereka sampai ke kota Mekah? Nabi Muhammad katakan, mereka akan tiba ke kota Mekah pada hari Rabu. Ciri-cirinya udah disebutin nama Nabi benar. Pas hari Rabu, ini finalnya kalau kita bilang. Ini finalnya. Benar gak nih Nabi Muhammad nih? Dia seorang Nabi. Benar gak dia dari Baitul Maqdis? Akhirnya hari Rabu ditunggu-tunggu itu rombongan unta. Semua orang nunggu. Dekat-dekat mau maghrib baru pada nyampe itu rombongan unta. Dekat maghrib datang itu rombongan hampir-hampir mereka mendustakan Nabi Muhammad lagi. Tapi alhamdulillah pertolongan Allah, rombongan unta sudah nyampe sebelum terbenam matahari. Akhirnya wah Muhammad benar lagi nih. Benar nih rombongan unta datang sampai kota Mekah di hari Rabu. Itu yang pertama. Yang kedua dia tanya, hei rombongan unta. Maksudnya orang-orangnya gitu. Dia tanya, apakah benar kalian itu kehilangan unta? Maka rombongan unta, iya benar kami kehilangan unta. Oh, benar lagi Muhammad 2. Terus yang terakhir dia bilang, di rombongan onta bilang apa? Kita lagi nyari onta, kita dengar suara Muhammad memberi salam kepada kita. Yang ketiga benar lagi Muhammad. Ini bukan ceritanya Nabi Muhammad, tapi ini cerita rombongan unta menceritakan bahwa mereka dengar suara baginda Nabi Muhammad SAW memberi hormat kepada mereka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebetulnya kalau kita baca daripada kisah tersebut, cukup bukti-bukti nyata kebenaran perjalanan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW seharusnya sudah putus pada saat Nabi Muhammad SAW menunjukkan bukti demi bukti kebenaran perjalanan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Namun sayang seribu sayang, pada saat itu juga orang-orang telah menuduh Nabi Muhammad SAW dengan kalimat sihir dan pendusta. Dan sampai saat ini terus alat-alat itu yang digunakan oleh Abu Jahal, digunakan oleh Mut'im bin Adi, digunakan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk melemahkan
Iman orang-orang Islam terus terjadi sampai saat ini. Makanya hadirin wal hadirat rahimakumullah, sekali lagi, apapun yang datang dari Allah, yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk akal atau tidak masuk di akal, itu wajib kita yakini dan imani dan kuat-kuat di dalam hati kita, tanam dalam sanubari kita bahwa Allah adalah Maha Suci, Allah adalah Maha Besar, Allah adalah Maha Agung, sehingga peristiwa-peristiwa yang semacam itu sangat mudah kita tangkap dan kita yakini. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak yakin Allah Maha Besar, Allah Maha Mampu, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Agung, maka sangat mudah iman kita untuk lepas dari diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Makanya saya tanya semua, yakin sama Allah tidak? Beriman kepada Allah tidak? Siap ikut kepada Allah? Siap taat tunduk kepada Allah? Takbir. Saya mau tanya semua, jawabnya kompak. Yakin dengan Nabi Muhammad? Percaya dengan Nabi Muhammad? Yakin dengan Nabi Muhammad? Sallu ala Nabi Muhammad. Siapa yang maha suci? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, kisah semacam ini tanamkan dalam sanubari kita, ajarkan saudara-saudara kita, keluarga kita yang ada di rumah, karena kita dalam masa peperangan pikiran, peperangan akidah, peperangan pemikiran ini jauh lebih dahsyat daripada kita perang duel berhadap-hadapan dengan orang-orang kafir. Pak, kenapa? Karena kalau kita perang melawan orang kafir berhadap-hadapan dengan senjata, kalau kita menang kita mulia, kalau kita mati kita syahid, tidak ada kalahnya sama sekali. Betul? Tapi kalau perang pemikiran, kita wajib menang, tidak boleh kalah. Kenapa? Karena kalau kita kalah di dalam pemikiran kita melawan mereka, maka akidah kita akan kalah, keyakinan kita akan rontok, iman kita akan hilang. Na'udzubillah min. Oleh karenanya pertebal terus dalam peringatan Maulid, dalam peringatan Isra Mi'raj dan seterusnya, itu semua semata-mata mereka kumpulkan para kiai, para ulama, kumpulkan umat Islam untuk memperkuat keyakinan mereka, untuk memperkuat keimanan mereka kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW, agar mereka menang melawan musuh-musuh Allah di dalam perang pemikiran dan perang akidah. Karena kalau seseorang dia meninggal dalam keadaan kafir, tidak membawa iman, maka dia akan kekal di dalam neraka. Walaupun dari bayi dia sujud kepada Allah, sampai meninggalnya membawa kafir, tidak membawa Islam, maka dia kekal di neraka. Walaupun dari bayi dia sujud, Pak. Na'udzubillah min. Namun sebaliknya, kalau orang walaupun dia berdosa, dia banyak jahat, tapi dia meninggal membawa iman, keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Nabi Muhammad SAW, keyakinan kepada syariat Islam. Ya, nanti di kuburnya dia disiksa oleh Allah, dia disiksa di neraka, tapi dia akan selesai dari siksaan dan sengsara dan azab, dan dia akan masuk surga. Itulah nikmat iman. Makanya nikmat terbesar yang kita miliki adalah iman. Apa itu iman? Yakin kepada Allah, yakin kepada Nabi Muhammad SAW, yakin terhadap syariat Islam. Mudah-mudahan Allah hidupkan kita dalam iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad SAW, iman kepada syariat Islam, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum saya tutup tausiah saya pada malam hari ini, rasanya kalau kita bahas Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, tapi kita abaikan Masjidil Aqsa, kita abaikan Palestina, rasanya itu sangat naif sekali. Pak Bu, alhamdulillah, Palestina 400 hari lebih
dibantai habis-habisan oleh Israel biadab. Betul. Setahun lebih dibantai oleh Israel biadab. Bagaimana tidak biadab? Dia hantam semuanya. Rumah dia bom. Mereka kabur, warga Palestina, ke rumah-rumah ibadah. Rumah ibadahnya juga tak luput dibom oleh Israel biadab. Mereka lari ke tempat-tempat sarana pendidikan. Tempat sarana pendidikan dibom sama Israel. Saya mau tanya, biadab tidak? Mereka lari lagi ke rumah sakit. Bapak Ibu sekalian, di dalam hukum perang dunia itu ada larangan menyerang rumah sakit. Kenapa? Karena kalau dalam peperangan menyerang rumah sakit itu pelanggarannya berat dan besar. Karena rumah sakit tidak boleh diserang sebab dalamnya isinya orang-orang sakit. Dalamnya isinya orang-orang payah. Tapi itu tidak diindahkan oleh Israel. Israel serang rumah sakit. Banyak yang mati di rumah sakit. Akhirnya rumah pribadi dibom, fasilitas umum dibom, rumah ibadah dibom, tempat-tempat ibadah dibom, rumah sakit dibom. Akhirnya mereka ngungsi, buat kem-kem pengungsian. Kem-kem pengungsian mereka bom. Bahkan di antara mereka ada yang dibakar hidup-hidup di dalam kem pengungsian. Saya mau tanya, kalau begitu Israel biadab atau tidak? Israel biadab atau tidak? Biadab, saudara. Makanya jangan heran kalau orang-orang kafir juga turut bersuara untuk kemerdekaan Palestina. Di Inggris, di London, di Jerman, di Eropa, di Spanyol. Semua rakyat yang non-muslim turun ke jalan. Yang di Jepang, yang di Cina, bahkan mereka menuntut agar Israel menghentikan genosidanya. Bahkan dari data yang ada, 80% korbannya adalah wanita dan anak-anak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuman alhamdulillah, minggu lalu terjadi gencatan senjata. Alhamdulillah. Artinya perbatasan sudah mulai dibuka. Dari Mesir, dari Rafah itu bantuan-bantuan sudah bisa masuk, Bapak Ibu sekalian. Selama ini ditahan sama Israel, gak boleh masuk, masuk dibom. Makanya sebagian daripada orang-orang yang mau membantu, mereka lewat pesawat, dikirim lewat atas, dibom lagi pesawatnya sama Israel biadab, saudara. Akhirnya sekarang alhamdulillah udah gencatan senjata. Allah berikan kemenangan kepada Palestina, amin. Cuma maksudnya saya, sekarang mumpung sedang dibuka pintu perbatasan, sedang gencatan senjata, ayo galakan lagi boikot kita kepada produk-produk Israel dan negara-negara yang mendukung Israel, saudara. Jangan berhenti, terus boikot produk-produk mereka. Dan yang kedua, ayo salurkan bantuan kita kepada mereka, mumpung bantuan bisa masuk untuk membangun rumah ibadah kembali. Masjid sudah mulai dibangun kembali, untuk membangun rumah-rumah mereka, untuk membangun fasilitas umum, untuk membangun sarana pendidikan, untuk membangun rumah sakit dan seterusnya. Masih banyak yang kelaparan di sana. Beli mereka, orang-orang saudara-saudara kita di Palestina masih sangat mengharapkan bantuan dari kita. Mumpung ini pintu perbatasan telah dibuka, bantuan bisa masuk, maka sudah seyogyanya kita saudara-saudara Islam wajib peduli dan perhatian dan membantu mereka. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yahtam bi umuri muslimin falaysa minhum." Siapa orang tidak peduli, tidak perhatian dengan perkara kaum muslimin, falaysa minhum, maka dia bukan termasuk daripada orang-orang Islam. Boleh jadi dia sholatnya banyak, ngajinya banyak, puasanya banyak, tapi dia nggak peduli dengan orang Islam, dia nggak perhatian dengan orang Islam, maka dia tidak akan digolongkan termasuk daripada orang Islam. Na'udzubillah min. Maka itu peduli terhadap orang Islam adalah penting. Betul? Betul. Saya mau tanya, peduli terhadap orang Islam penting atau tidak? Peduli terhadap orang Islam penting atau tidak? Perhatian terhadap orang Islam penting atau tidak? Penting, saudara. Kenapa? Karena itu menjadi tolak ukur apakah kita nanti bersama mereka atau tidak. Oleh karena itu, saya himbau, saya ajak diri saya dan segenap para kaum muslimin, ayo teruskan boikot kepada produk-produk Israel dan yang membantunya. Dan kedua,
berikan bantuan kepada mereka. Saya tahun lalu isi maulid di Sirajul Muhtadin. Itu dadakan sifatnya, terkumpul uang sampai 35 juta plus antik saat itu. Luar biasa. Nah, artinya di situ menandakan bahwa memang masyarakat sini punya kepedulian yang besar terhadap orang-orang Islam. Betul. Nah, oleh karena itu, pada malam hari ini saya tidak ajak antum semua untuk kita sama-sama kumpulkan donasi. Tidak, itu nanti biarkan diteruskan oleh para guru-guru wilayah sini saja ke depannya. Tapi kita sama-sama, yuk kita baca salawat badar, kita baca salawat asghil. Mudah-mudahan Allah berikan terus kemenangan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Allah berikan kemenangan kepada mujahid-mujahidin kita yang ada di Palestina, yang ada di Yaman, yang ada di Libya, dan di segenap belahan dunia ini. Allah menangkan orang Islam perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca sama-sama salawat badar. Mudah-mudahan Allah hancurkan dan binasakan semua musuh-musuh orang Islam. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salam ala taha rasul ala yasin habibillah. Salatullah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. tawassalna bi bismillah wa bil hadi. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'ah riya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi salimil minal afati wan niqmah wa min hammin bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil الظالمين. Allahumma صل على سيدنا محمد wa asghil الظالمين بالظالمين. wa akhrijna min bainihim سالمين. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي
وصحبه أجمعين. هكذا مني, kurang lebihnya mohon maaf, mohon ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.